Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imresa Sukma Melani dengan NIM 205231097 dari kelas Perbankan Syariah 2C. Di sini saya akan mewakili kelompok 11 yang beranggotakan Khairul Huda dengan NIM 205231085, Faiz Aditya Nur Pratama dengan NIM 205231109. Kami akan mempresentasikan yaitu Kaidah Usuliyah 5 tentang ijtihad, taklid, dan fatwa. Yang pertama adalah ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad berarti pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Muhammad ibnu Husain ibnu Hasan al-Jizani mengatakan bahwa ijtihad adalah pengerahan semua pemikiran dalam mengkaji dalil syariah untuk menentukan beberapa hukum syariat. Dasar ijtihad disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 105 yang berarti, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Kemudian ada larangan ijtihad. Ringkasannya, larangan ijtihad terdiri dari dua, yaitu perkara yang tidak ada nasnya atau ketentuannya sama sekali dan perkara yang ada nasnya, tetapi tidak hati wurud dan dalalahnya. Pembatasan larangan ijtihad seperti ini sama dengan apa yang diikuti oleh sistem hukum positif, yaitu selama undang-undang menyatakan dengan jelas, tidak boleh ada penakwilan dan perubahan terhadap nas-nasnya, dengan dalil bahwa jika undang-undangnya menghendaki adanya perubahan, sekalipun hakim berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, tetaplah harus ada perubahan. Hal ini karena sumber undang-undang tersebut adalah majelis perundang-undangan sendiri, sedang wewenang hakim hanya terbatas pada pemberian keputusan berdasarkan undang-undang tersebut, bukan untuk mengadili undang-undang itu sendiri. Lanjut, tingkatan ijtihad. Untuk menentukan tingkatan ijtihad, perlu diketahui jenis mujtahid yang dapat dibagi dalam berikut ini. Yang pertama, mujtahid mutlak atau mujtahid fi al-syar'i, mujtahid mazhab atau mujtahid fi al-mazhab atau fatwa mujtahid, dan yang terakhir adalah mujtahid mukhayyar. Ibnu al-Hayyim al-Jaziyah menggolongkan ke dalam 4 tingkat saja, yakni mujtahid mutlak, mujtahid mazhab, mujtahid fatwa, dan ahli tarjih. Kemudian penerapan ijtihad. Secara umum, pola ijtihad dapat dibagi ke dalam 3 pola, yaitu pola bayani atau kajian semantik, pola taklili, yaitu semua penalaran yang menjadikan iklat atau keadaan atau sifat yang menjadi hambatan hukum. Yang terakhir adalah pola istislahil. Dalam pelaksanaan ijtihad, faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah perubahan sosial, budaya, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan lebih dari itu harus sesuai dengan tuntutan zaman. Materi yang kedua adalah taklid. Kata taklid berasal dari bahasa Arab kholada yuhalidu taklidan, yang berarti meniru atau mengikuti gaya seseorang dan sejenisnya. Sedangkan taklid menurut istilah ilmu ushul fiqh adalah menerima perkataan orang lain yang berkata dan kamu tidak mengetahui alasan perkataannya itu. Kemudian dalil yang berkenaan dengan taklid yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 170 yang berarti, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga? Yang selanjutnya adalah hukum taklid. Hukum taklid dibedakan menjadi 3, yaitu taklid yang diharamkan, taklid yang diperbolehkan, dan taklid yang diwajibkan. Contoh dari taklid yang diharamkan adalah mengikuti tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh dari taklid yang diperbolehkan adalah seseorang yang sudah mengerahkan usahanya untuk ittiba kepada apa yang diturunkan Allah, misalnya taklid sebagian mujtahid kepada mujtahid lain, karena tidak ditemukan dalil yang kuat untuk pemecahan suatu persoalan, termasuk taklidnya orang awam kepada ulama. Selanjutnya, taklid yang diwajibkan adalah taklid kepada orang yang perkataannya dijadikan sebagai dasar hujah, yaitu perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Juga apa yang dikatakan oleh Ibnu Hayyim,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan agar bertanya kepada ahlu zikir, dan az-zikir adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan agar para istri nabinya selalu mengingatnya. Kemudian pendapat Imam Mazhab mengenai taklid. Yang pertama dari Imam Abu Hanifah mengharamkan orang mengikuti fatwa jika orang itu tidak mengetahui dalil dari fatwa itu, sebagaimana perkataannya, jika perkataan saya menyalahi kitab Allah dan hadis Rasul, maka tinggallah perkataan saya ini. Seseorang tidak boleh mengambil perkataan saya sebelum mengetahui dari mana saya berkata. Kemudian Imam Malik bin Anas melarang seseorang bertaklid kepada seseorang walaupun orang itu adalah orang terpandang atau mempunyai kelebihan. Setiap perkataan atau pendapat yang sampai kepada kita harus diteliti lebih dahulu sebelum diamalkan. Sebagaimana perkataannya, saya hanya manusia biasa yang kadang-kadang salah dan kadang-kadang benar. Selidiki pendapat saya, kalau sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka ambillah, yang menyalahi hendaknya ditinggalkan. Kemudian Imam Asy-Syafi'i akan meninggalkan pendapatnya pada setiap saat ia mengetahui bahwa pendapatnya itu tidak sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti perkataannya, jika kalian menjumpai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iktibalah kepadanya. Janganlah kalian menoleh kepada perkataan siapapun. Selanjutnya adalah Imam Hambali, melarang bertaklid kepada imam manapun dan menyuruh orang agar mengikuti semua yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sedang yang berasal dari tabi'in dan orang-orang sesudahnya agar diselidiki lebih dahulu, mana yang benar diikuti dan mana yang salah ditinggalkan. Beliau berkata, jangan mengikuti taklid saya atau Malik atau Sauri atau Auza'i, tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Kemudian periode taklid. Periode taklid yang pertama itu di kalangan ulama telah muncul sejak awal abad keempat Hijriyah, yaitu ketika imam yang empat atau Mazhabul Arba'ah, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal wafat. Periode kedua melanjutkan dari periode pertama, maka pada periode kedua ini ijtihad yang dilakukan oleh para ulama semakin berkurang. Kemudian periode ketiga, penetapan hukum dengan jalan ijtihad telah padam, bahkan pada periode ini fatwa yang mengharamkan ijtihad. Kemudian periode keempat, muncul pula usaha ijtihad yang dilakukan oleh Muhammad Aduh yang menyebabkan semangat untuk menyelidiki agama mulai bangkit secara berangsur-angsur. Pada masa ini, perbedaan mazhab yang berseteru mulai dapat dipersatukan kembali. Materi yang selanjutnya atau yang terakhir adalah fatwa. Menurut Imam Zamakhsyari dalam bukunya Al-Kasyaf, pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lapang atau lurus. Sedangkan menurut Imam Ibnu Manzur di dalam Lisan Al-Arab menyatakan, aftahu fi al-amar abnahu lahu, menyampaikan fatwa kepada dia pada suatu perkara maksudnya adalah menjelaskan perkara tersebut kepadanya. Menurut Profesor Amit Syarifuddin, fatwa atau ifta berasal dari kata afta yang berarti memberi penjelasan. Dasar fatwa terdapat pada Quran Surat An-Nahl ayat 43 yang berarti, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Kemudian syarat-syarat mufti yang pertama adalah syarat umum, harus mukallaf yaitu muslim, dewasa dan sempurna akalnya. Kemudian syarat keilmuan, ia harus mempunyai kemampuan untuk berijtihad seperti pengetahuan bahasa, pengetahuan Al-Quran dan Sunnah Nabi, ijma dan pengetahuan usul fiqh dan tujuan hukum. Syarat yang ketiga adalah kepribadian yaitu adil, dapat dipercaya dan mempunyai moralitas. Syarat yang terakhir adalah pelengkap, ia harus mempunyai keteguhan niat, tenang jiwanya, hasil fatwanya tidak membingungkan atau menimbulkan kontroversi dan dikenal di tengah umat. Kemudian persamaan dan perbedaan fatwa dengan pengadilan. Untuk persamaannya yaitu sama-sama mengetahui kejadian atau peristiwa yang hendak diberikan fatwa atau diberikan putusan. Yang kedua adalah mengetahui hukum syara'. Sedang perbedaannya salah satunya adalah memberi fatwa lebih luas lapangannya daripada memberi putusan, karena memberi fatwa menurut pendapat sebagian ulama boleh dilakukan oleh seorang merdeka, budak belian, lelaki, wanita, famili dekat, famili jauh, orang asing dan teman sejawat. Sedang putusan hanya diberikan oleh orang yang merdeka, yang lelaki dan tidak ada sangkut paut kekeluargaan dengan yang bersangkutan. Demikianlah presentasi tentang kaidah usuliyah 5, ijtihad, taklid dan fatwa. Apabila ada salah kata dan salah materi, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.